Berita Sumsel 24 jam hari ini, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengajak donatur membantu korban kebakaran di Gang Marogan 4 Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati belum lama ini. Ajakan ini diberikan di sela meninjau lokasi kebakaran yang menghanguskan 4 rumah. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda meninjau lokasi kebakaran di Gang Marogan 4, RT 03 dan 04 Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati. Di sana Fitri prihatin terhadap kondisi korban yang tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga isi rumah. Oleh sebab itulah Fitri mengajak para donatur untuk peduli terhadap korban kebakaran. Tak hanya itu, Pemkot Palembang juga memberikan bantuan sembako serta mendata korban agar rumahnya bisa dibangun kembali. Dalam kesempatan tersebut, Fitri mengimbau kepada warga untuk selalu waspada saat meninggalkan rumah. Jangan lupa mematikan kompor dan pastikan listrik dalam keadaan padam. Hari ini kami kembali mendengar, memang kejadiannya sekitar hari Kamis kemarin ya, tepatnya tanggal 26 November terjadi musibah kebakaran kembali di Kertapati, di Marogan, di lingkungan Masjid Marogan. Ini tentu mengundang rasa prihatin ya yang cukup dalam, karena mengingat kota Palembang ini dalam kurun waktu yang cukup dekat banyak sekali musibah kebakaran yang terjadi. Oleh karena itu sekali lagi saya tidak henti-hentinya mengimbau kepada seluruh warga untuk terus waspada, terutama pada saat meninggalkan rumah, pastikan kompor maupun listrik itu sudah betul-betul padam. Dan tadi kita sempat bincang-bincang dengan para korban, ada sedikit bantuan yang sudah kita berikan, dan kita tekankan sekali kepada seluruh korban bahwa mereka tidak sendirian menghadapi musibah ini. Sementara itu, salah seorang korban Hadiwanto mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan dari pemerintah dan dia berharap rumah miliknya segera diperbaiki. Cara kita mengalami musibah ini memang susah kalau kebakaran, apalagi kebanjiran sedikit aja susah. Apalagi mesti kita ke musibah kayak gini, pasti yang mengalami, mungkin orang trauma semua nih Pak. Kalau harapan saya minta bangun ke asal kembali lah, yang penting ada tempat berteduh, tempat berlindung. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, Palembang Digital Festival yang digagas komunitas Palembang Digital mendapat perhatian cukup besar dari warganet. Festival yang digelar selama akhir pekan kemarin mampu menyedot 4.500 viewers. Komunitas Palembang Digital untuk pertama kalinya menggelar Palembang Digital Festival 2020 yang disiarkan secara langsung melalui platform YouTube. Dalam festival ini mengundang sejumlah narasumber yang berkompeten dalam digital talent seperti Direktur Operasi Kartu Prakerja Hengki Sihombing, Head of Digital Labs PT Semen Batu Raja Pigar, Digital Product Manager BNI Adelia Afrilisianti. Head of Palembang Digital yang juga inisiator Palembang Digital Festival 2020, Jonathan Saputra menjelaskan, festival ini diselenggarakan untuk mendorong digital talent dari Sumatera Selatan untuk maju. Mengingat saat ini Sumsel berada di peringkat 18 dari 34 provinsi atau posisi kelima di Pulau Sumatera. Oleh sebab itulah, Palembang Digital Festival 2020 bertujuan untuk mengedukasi dan membuktikan jika Sumatera Selatan memiliki talenta yang baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar panelis dan pengisi acara berasal dari Sumatera Selatan. Reporter Trisna Rusli, palpres.com. Puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Oku Timur menggelar aksi solidaritas membantu rekan seprofesi Joni Ariandi yang menjadi korban begal. Dari hasil gotong royong, wartawan berhasil mengumpulkan dana sebesar 3,2 juta rupiah dan langsung diserahkan kepada korban. Sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Oku Timur melakukan aksi solidaritas berupa pengumpulan dana untuk wartawan yang menjadi korban begal, Joni Ariandi. Pengumpulan bantuan ini dilakukan karena para jurnalis terpanggil untuk memberikan bantuan kepada korban.
Ketua PWI Oku Timur Edward Ferdinand menjelaskan, aksi pengumpulan dana ini membuktikan jika wartawan tidak hanya bertugas mencari berita, namun juga terpanggil untuk membantu rekan seprofesi yang menjadi korban begal. Hasilnya terkumpul uang sebesar Rp3.260.000 dan langsung diserahkan kepada korban. Sebagai aksi solidaritas kita dalam bentuk spontan untuk membantu kawan kita Joni Ariandi yang kena musibah. Jadi kawan-kawan wartawan dari Oku Timur ini spontan langsung menggalang dana untuk meringankan sedikit beban yang dialami kita Joni ini. Ketua Ikatan Wartawan Online Oku Timur, Triangga berharap agar keamanan di Bumi Sebidu Sehaluan terus ditingkatkan. Hal ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan wartawan yang sedang mencari berita. Senada Ketua Serikat Media Siber Indonesia, Elfrandi Jeffriyadi, meminta kepada aparat untuk serius dalam penegakan keamanan di Kabupaten Oku Timur. Sebab masalah keamanan menjadi faktor utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, kami meminta kepada Polres Oku Timur untuk secepatnya mengungkap kasus pembegalan ini dan membekuk para pelaku yang telah merugikan kawan kami Joni Ariandi dan warga. Reporter dan juru kamera, armanpalpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tingkat kunjungan tempat wisata di Kota Palembang mengalami penurunan, salah satunya Rumah Saudagar Ong Buncit. Untuk menarik kembali minat wisatawan, pengelola menawarkan paket murah. Selama pandemi COVID-19, tingkat kunjungan wisatawan ke Rumah Saudagar Ong Buncit mengalami penurunan. Budiman, pengelola sekaligus generasi ke-6 Ong Buncit, mengatakan, sebelum pandemi COVID-19, tingkat kunjungan ke Rumah Saudagar Ong Buncit mencapai 200 orang setiap harinya. Namun saat ini menurun drastis. Untuk itulah, pihaknya menyiapkan paket murah hanya Rp60.000 per orang dengan minimal 35 orang. Dengan paket tersebut, pengunjung bisa bermalam di rumah tersebut, mendapatkan sarapan dan makan malam. Sementara itu, sejarawan Sumsel Kemas Ari Panji menjelaskan, Ong Buncit merupakan salah seorang saudagar kaya Palembang tempo dulu. Sama seperti pedagang besar lain di eranya, pria keturunan Tionghoa itu membangun rumah berukuran besar di tepian Sungai Musi. Tujuannya jelas agar kapal-kapal dari luar negeri bisa bersandar dan memindahkan barang dengan mudah ke gedung rumahnya. Hari ini kita bersama kawan-kawan dari Sahabat Cagar Budaya dan juga bersama IHH dari Jakarta, kita melakukan survei lokasi tempat-tempat wisata sejarah dan budaya di Kota Palembang. Tentu karena adanya suasana COVID-19 ini, berdasarkan pantauan kami tadi dan juga berdasarkan diskusi dengan pemilik atau pengelola dari Ong Buncit ini, sangat berpengaruh. Yang tadinya biasa pengunjung itu mencapai 100 orang, ya sekarang sangat berpengaruh hanya 5-10 orang. Itu pun dibatasi dan membuat janji terlebih dahulu. Kita Rumah Ong Buncit ini banyak masyarakat yang melakukan kerajinan lidi nipah. Jadi seperti ini salah satu contohnya. Kalau orang Palembang ngomongnya seni ini. Seni keranjang. Nah, ini khusus ini harganya cukup terjangkau sekitar 20 ribuan. Jadi menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Reporter dan juru kamera, Wawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.